Halo semuanya, kembali lagi di YouTubeku, di channel YouTubeku. Hari ini aku mau berbagi kepada kalian semua sedikit pengalamanku kemarin ke makamnya Atatürk ya, ke Ahmet Kabir yang ada di Ankara gitu. Aku pengen ngebahas ya, karena banyak sekali simpang siur yang ada di Indonesia gitu ya, media-media Indonesia menggoreng berita-berita yang sebenarnya kurang tepat gitu kalau kita merujuk dengan sejarah, fakta sejarah dan keadaan yang ada di Turki gitu ya. Ya gimana ya, gue sempat dengar beberapa hal juga baik di sosial media, kemudian juga ada di ceramah-ceramah yang membahas tokoh Atatürk sebagai orang yang jahat gitu, orang yang tidak bermoral atau apa, orang yang dikutuk setelah wafat gitu. Tapi di sini gue pengen meluruskan kembali bahwa hal tersebut tidak benar gitu ya. Jadi dengan video ini sebenarnya gue pengen ada tujuannya seperti itu, tujuan gue. Berhubung gue juga mahasiswa sejarah di Turki gitu. Jadi gue ya sekalian lah buat konten untuk ini gitu. Jadi sosok Atatürk ini sebenarnya, atau yang kita lebih kenal sebagai Mustafa Kemal Atatürk ini adalah satu founding father dari negara Republik Turki yang berdiri tahun 1923 gitu ya. Atatürk sendiri lahir di tahun 1981 di kota Selanik. Kalau sekarang Selanik sudah masuk di wilayah Yunani. Beliau lahir dan besar dari keluarga yang ayahnya juga seorang pejuang gitu ya, Ali Reza Pasha, dan ibunya Zubaidah Hanım itu adalah orang-orang yang baik gitu. Masa kecilnya dihabiskan di Selanik. Ketika dia masuk ke SMA, dia melanjutkan pendidikan militernya di Selanik, dan dia banyak mengalami peperangan ya. Waktu itu Turki sendiri masuk ke zaman istilahnya itu kemunduran itu, dan banyak peperangan terjadi dan banyak kekalahan yang terjadi juga gitu ya. Jadi pengaruh Atatürk itu menjadi besar sekali ketika dia bisa memenangkan perang di kota Çanakkale gitu ya, perang yang termasuk dalam Perang Dunia Pertama gitu. Jadi Ottoman ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama bersama dengan sekutunya Jerman waktu itu, dan Italia saat itu juga termasuk sekutu dari Jerman sebenarnya dan Turki, tapi saat itu mereka pergerakannya itu seperti masih 50-50 gitu untuk masuk dalam sekutu Jerman gitu ya. Dan ketika itu di perang Çanakkale itu Atatürk berhasil memenangkan perang tersebut gitu. Jadi perangan tersebut terjadi di semenanjung Gallipoli ketika beberapa kapal perang dari Inggris datang untuk merebut semenanjung tersebut, tapi bisa dipatahkan oleh tentara-tentara Turki yang dengan kemampuan militer yang sangat terbatas waktu itu. Mereka berada di puncak waktu itu, di sebuah puncak tidak jauh dari laut. Mereka menembaki Basoka, mereka menembaki tentara Inggris, dan ya berhasil gitu ya. Walaupun dengan kekuatan seadanya, mereka berhasil memukul mundur tentara Inggris di Çanakkale gitu. Jadi ada istilahnya, kalau dari salah satu tokoh yang paling terkenal di perang Çanakkale itu, Said Onbaşı, itu dia bilang Çanakkale geçilmez gitu ya, Çanakkale itu nggak bisa ditembus gitu. Jadi Atatürk mengambil peran sangat penting di sana gitu, sehingga namanya itu mulai dikenal sama orang-orang gitu. Kemudian juga ketika perang, beliau memimpin Independent War ya. Jadi perang kemerdekaan di awalnya itu bermula di kota Samsun pada 19 Mei 1919. Ketika itu Atatürk berhasil mengambil kembali wilayah-wilayah yang telah diakuisisi oleh negara-negara sekutu yang berhasil menang di Perang Dunia Pertama gitu ya, Inggris, Prancis.
Jadi dia berhasil mengambil wilayah Turki yang sudah diambil oleh tentara Inggris. Beliau berhasil memenangkan perang tersebut, dan itu perang yang sangat penting yang membuat orang-orang semakin percaya dengan Atatürk. 23 April 1920, Atatürk berhasil membentuk satu majelis agung gitu, Majelis Agung Turki. Jadi ini akan melatar belakangi terbentuknya negara Turki. Di sana, jadi Atatürk membentuknya di Ankara waktu itu. Cara bersamaan itu dan di saat itu wilayah Istanbul itu sudah diambil oleh Yunani di daerah-daerah yang daerah Izmir, daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Yunani itu udah diambil alih oleh Yunani gitu ya. Dan Yunani terus merongsok masuk ke dalam untuk merebut wilayah-wilayah Turki lainnya. Namun Atatürk memimpin peperangan yang terjadi 8 Agustus 1921 yang terjadi di kota Sakarya, dan berhasil memukul mundur pasukan Yunani sampai berhasil merebut semua wilayah yang direbut oleh tentara Yunani. Jadi Istanbul kembali masuk ke dalam wilayah Turki waktu itu ya. Jadi ya pengaruh kekuatan dari lebih tepatnya semangat dari Atatürk ini sangat besar sekali pengorbanannya untuk orang-orang Turki gitu. Jadi kenapa sampai sekarang pengaruh Atatürk itu masih ada, ya karena itu tadi. Jadi ketika negara sudah berada di masa sangat genting seperti itu, Atatürk muncul sebagai tokoh yang sangat penting di situ gitu ya, menggantikan kekuasaan Turki Ottoman yang sudah tidak berdaya lagi melawan tentara asing gitu. Jadi seperti itu kurang lebih tentang biografi dari Atatürk itu sendiri ya. Kenapa Soekarno itu dia terinspirasi untuk melawan Belanda itu, melawan penjajah itu, dia terinspirasi dari tokoh sosok dari Atatürk gitu ya. Atatürk kan Muslim, terus dia juga pejuang, dia melawan penjajah, orang yang masuk, semangat nasionalisme itu yang ditiru oleh Soekarno sebenarnya. Jadi Soekarno sendiri itu pernah mengunjungi makam Atatürk kalau nggak salah bulan April. Jadi 10 April 1959 Soekarno pernah mengunjungi makamnya Atatürk gitu, karena beliau sangat terinspirasi sekali dengan seorang tokoh Atatürk gitu ya. Jadi tokoh Atatürk ini bukan hanya inspirasi dari orang Turki sendiri saja gitu. Jadi bukan semacam pejuang dari Turki aja gitu, tapi juga bagi dunia yang saat itu, bagi negara-negara yang saat itu terjajah, semangat dari motivasi dari Atatürk ini menjadi semangat baru bagi mereka gitu ya. Salah satunya untuk kemerdekaan kita di Indonesia gitu semangatnya. Dalam konteks ini kemarin ya saya berkunjung ke Ankara di Anıtkabir itu adalah tempat peristirahatan terakhir Atatürk yang bisa kita kunjungi secara gratis di sana di Ankara. Jadi banyak tokoh-tokoh besar di dunia yang sudah pernah mengunjungi makam Atatürk, seperti kalau saya kasih tadi Soekarno, terus ada juga pemimpin-pemimpin Pakistan, India, ada juga pemimpin Amerika, Joe Biden misalnya sudah pernah di 2011, ada Barack Obama, ada juga raja dari Swedia, Raja Gustav, Raja Beatrix dari Belanda, itu juga sudah pernah mengunjungi makam Atatürk gitu ya sebagai penghormatan. Dan makam Atatürk sendiri itu tidak berdiri langsung setelah Atatürk meninggal. Jadi Atatürk meninggal 10 November 1938. Makam itu baru diusahakan dibuat dan selesai pada tahun 1941 ya oleh Profesor Dr. Emin Onat dan dosen Dr. Orhan Arda. Jadi mereka itu adalah berhasil membentuk proyek arsitektur yang berbasis pada arsitektur Seljuk dan Ottoman. Jadi konsep dari pembangunan Anıtkabir ini sendiri itu merujuk pada dinasti Seljuk dan dinasti Ottoman gitu ya.
Jadi ya ini ya, ini luas banget dan ini hujan. Hari ini hujan, jadi kalau keluar basah, dan tapi nggak ini sih, nggak membuat pemandangan dari Anet Kabir ini nggak jelek gitu, masih tetap bagus. Dari sana kita bisa lihat langsung Anet Kabirnya, tempat peristirahatan terakhir Gazi Mustafa Pasha. Dan ini tempatnya memang sangat bagus. Ini juga ada kuburannya Ismet Inonu. Ismet Inonu ini orang penting saat Presiden pertama Mustafa Kemal Pasha memimpin. Beliau juga salah satu founding father-nya gitu. Berhubung hujan, jadi suasananya kurang ini sih, kurang enak untuk foto-foto. Tapi masih banyak kok orang-orang yang datang terus foto di depan Anet Kabir. Mungkin orang-orang jauh juga dari Turki gitu ya. Dan ya ini Anet Kabir, tempat peristirahatan terakhir Gazi Mustafa Pasha. Jadi di sana pas saya datang itu awalnya hujan. Jadi saya datang jam 9 pagi. Gue datang jam 9 pagi dan suasana waktu itu hujan, tapi masih ada orang yang datang gitu. Itu pas banget jam 9 pagi, tapi ada banyak orang yang udah datang di sana gitu. Ini kita ada pas banget di depan Anet Kabir pusatnya gitu. Dan ini keren banget. Itu ada ya salah satu kayak apa sih namanya itu? Kok lupa ya bahasa Indonesia apa? Motivasi untuk anak-anak muda di Turki untuk tetap mengingat bangsanya gitu. Ini semacam untuk mengingatkan sih kepada orang-orang Turki muda buat selalu memberikan manfaat kepada, untuk tidak melupakan sejarah, seperti itu kurang lebih. Keren. peninggalan seperti mobil dinas Atatürk gitu. Terus ada juga nasihat-nasihat Atatürk yang memang ditempel, yang memang diukir di depan pintu masuk makamnya gitu ya. Jadi pada ini maksudnya sangat dijaga ketat juga. Jadi kemarin saya sempat dimarahi juga oleh petugasnya karena mengambil gambar terlalu banyak di dalam makam gitu ya. Seperti itu penjelasan sejarah tentang Atatürk dan makam Anet Kabir yang saya kunjungi di Ankara. Semoga berguna, semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya dari video ini.
tugas kita ya memberikan kabar teraktual ya, terfaktual yang coba ziarah gitu ya. Jadi adanya video ini sebenarnya untuk menangkal hoax yang ada di Indonesia gitu. Karena sosok Atatürk ini sangat dipuji sekali di Turki, dan hampir semua orang Turki sangat menyukai sosok Atatürk gitu ya. Walaupun juga ada yang tidak suka. Dan itu ya hal-hal politis ya. Karena satu pemimpin itu tidak semua pemimpin itu sempurna gitu ya. Soekarno juga banyak salah, Soeharto juga banyak gitu ya. Siapapun pemimpinnya juga mereka pasti melakukan kesalahan gitu. Tapi yang pasti mereka juga melakukan suatu perbaikan, suatu hal positif kepada bangsanya sendiri gitu. Dalam hal ini Atatürk sangat berjasa besar bagi orang Turki gitu ya. Untuk sekarang juga untuk kalian yang tertarik untuk baca, Atatürk punya satu buku yang bukunya itu berisi pidato-pidatonya Atatürk yang diberi nama Nutuk. Jadi teman-teman yang mau baca bisa baca bukunya Nutuk karya Mustafa Kemal Atatürk. Di sana pasti banyak nasihat-nasihat yang diberikan Atatürk kepada anak-anak muda misalnya gitu ya. Yang sekarang buat orang Turki Nutuk itu wajib dibaca sekali ya dalam seumur hidup ya kalau nggak salah aku, kata teman-teman ada orang-orang Turkiku gitu. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, boleh deh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen di channel aku. Bye bye.